Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Selasa 4 Agustus 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8, ayat 10-12. Matius pasal yang ke-8, ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Judulnya adalah Teladan Seorang Perwira bagian yang keempat, yaitu beriman. Teladan seorang perwira bagian yang keempat, yaitu beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kalau kita berbicara mengenai beriman, itu selalu dikaitkan dengan umat Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, beriman itu dikaitkan dengan bangsa Israel yang beriman kepada Yahweh atau Yehova. Kalau di dalam Perjanjian Baru, itu dikaitkan dengan orang percaya yang beriman kepada Yesus. Karena dipercaya bahwa Yahweh itu hadir di dalam diri Yesus. Tapi kali ini kita melihat masalah iman dikaitkan dengan seorang kafir, yaitu seorang pemimpin pasukan Romawi atau seorang perwira Romawi. Perhatikan ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Luar biasa. Yesus yang mengatakan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, ada dua hal menarik kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca tersebut, berkaitan dengan iman seorang perwira Romawi. Yang pertama, bahwa Yesus sendiri yang mengatakan tentang iman orang ini. Yesus sendiri yang mengatakan tentang iman perwira ini. Bahkan di awalnya dikatakan bahwa Yesus heran. Perhatikan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yesus heran dengan iman yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Kata heran itu dalam bahasa Yunani, taumazo, itu sama artinya dengan sungguh kagum. Kalau di dalam sikap ini memuji. Tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri yang memuji perwira ini. Luar biasa. Yang kedua, ini satu-satunya di Israel saat itu. Perhatikan ayat itu berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti kan satu-satunya iman yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Tidak pernah. Kalau begitu murid Tuhan Yesus termasuk dong ya. Termasuk tidak pernah itu tadi. Mungkin saja. Sekali lagi, kalau bangsa Israel dikaitkan dengan iman kepada Yahweh atau Yehova. Dan saat itu mereka menolak Yesus, yang adalah firman dari Yahweh itu, atau bisa dikatakan Yahweh itu sendiri. Maka ketika perwira Romawi mempunyai iman yang seperti itu kepada Yesus, ini merupakan satu-satunya. Yesus tidak pernah menjumpai iman yang seperti ini di antara orang Israel. Tidak pernah, satu-satunya. Luar biasa, Bapak Ibu.
Jadi Yesus sudah mengatakannya sendiri dan sekarang ini iman satu-satunya di Israel. Berarti sesuatu yang sangat menarik dan mengherankan. Hal yang luar biasa. Iman yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Hasilnya kalau Bapak Ibu membaca ayat 11 dan 12, hasilnya secara pribadi perwira Romawi ini diselamatkan. Diselamatkan. Karena iman yang luar biasa kepada Yesus yang adalah juru selamat. Maka hasilnya secara pribadi perwira ini diselamatkan. Baca sekali lagi ayat 11 dan 12. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Yang tahu tentang iman kita, itu kita dan Tuhan. Yang tahu tentang iman Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sendiri dan Tuhan. Yang tahu tentang iman saudara-saudari, itu saudara-saudari sendiri dan Tuhan. Yang tahu tentang iman saya, itu saya sendiri dan Tuhan. Tetapi ini selalu harus ditanyakan, bagaimana iman kita? Apakah kita sungguh beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu, jikalau saat ini ada yang mendengarkan video ini, Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus secara sungguh, saat ini percayalah. Jangan kalah dengan perwira Romawi ini yang adalah orang kafir. Percayalah sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi jikalau Bapak Ibu sudah merasa percaya, beriman kepada Yesus, maka pertahankan itu. Jangan sampai goyah. Jangan sampai Bapak Ibu menjual iman hanya perkara-perkara jasmani. Perhatikan, ini teladan yang luar biasa dari seorang perwira Romawi yang adalah orang kafir, non-Yahudi. Tapi dia beriman sungguh dan Yesus memujinya. Hasilnya diselamatkan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak godaan, banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak himpitan, tekanan yang bisa saja mengalahkan, menghancurkan iman kita. Tetapi ingat bahwa ketika kita beriman kepada Yesus secara sungguh, keselamatan itu terjamin bagi kita. Oleh sebab itu, jangan hanya masalah perkara-perkara jasmani, kita tinggalkan iman kepada Yesus. Jikalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, beriman sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka praktekkan iman itu dalam iman kehidupan. Yaitu ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi, kita beriman kepada Tuhan. Bukan hanya iman dalam kehidupan keselamatan secara rohani, tetapi secara jasmani pun kita harus beriman kepada Tuhan. Kalau kita mengendaki masalah kita diselesaikan, beriman kepada Tuhan. Kalau kita menginginkan, mengharapkan cita-cita kita tercapai, beriman kepada Tuhan. Jangan tidak percaya kepada Tuhan karena dialah sumber dari segala keberhasilan kita. Sekali lagi, jikalau Anda ada yang belum percaya, percayalah saat ini. Tapi jikalau Anda sudah percaya, pertahankan iman Anda dan percaya dalam kehidupan sehari-hari. Maka segala yang kita rindukan, Tuhan akan menjawabnya. Apa yang menjadi permasalahan kita, Tuhan akan mengatasinya bersama dengan kita karena kita percaya, beriman kepada Dia. Jangan kalah dengan perwira Romawi ini. Kita harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga sebagai pribadi yang sanggup mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh perwira Romawi ini, Tuhan, yang beriman kepadamu. Bahkan Engkau heran karena merupakan satu-satunya iman pada saat itu di antara orang Israel. Kami bersyukur atas teladan ini.
Dan biarlah kami tetap percaya, tetap beriman kepadamu, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bahkan juga sebagai pribadi yang sanggup mengatasi setiap persoalan kami, yang sanggup menggenapi apa yang kami rindukan, yang kami cita-citakan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Yang percaya kepadanya, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.